dari anomali ini kemudian juga timbul ketika melakukan konsep pemugaran, di mana ditemukan banyaknya kerangka-kerangka di sini, kerangka manusia dan hewan. Apakah ada praktik Bhairawa Tantra, Tantrayana di sini yang dikenal satu praktik yang menumbalkan manusia dan hewan yang diambil darahnya untuk mencapai satu kesempurnaan. Dalam mitologi Hindu sendiri, hadirnya ritus ini itu berasal dari kemarahan atau keroda sang dewa Siwa. Nah, kemudian karena tahu hal itu, akhirnya Siwa melakukan hal murka, yaitu memenggal kepala mertuanya sendiri. Atau bapaknya. Nah, kepala ini dibawa kemana-mana mengembara. Apakah benar Om, pencurian arca itu bukan cuma buat kayak koleksi pribadi, tapi digunakan juga untuk ritual dukun? Warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu-rahayu untuk kita semua. Om Mau, ya, teman-teman, alhamdulillah Om. Sekarang kita dapat kesempatan lagi buat ke Candi Prambanan. Dan ini spesial banget Om. Malam-malam. Malam-malam karena biasanya bisa datang ke Candi Prambanan itu dari pagi sampai siang sore. Jam 5 tutup Om ya. Dan ini kita dapat kesempatan spesial untuk bisa eksplorasi di malam hari. Tapi jangan khawatir, teman-teman juga bisa Om sebenarnya Om. Untuk eksplor malam? Betul. Ini woro-woro ini Mas. Betul, ini ada woro-woro nih buat teman-teman semua. KTJ berkolaborasi dengan In Journey Destination pada tanggal 26 Juni 2025. Ada hal spesial lagi sebenarnya Om. Iya, itu juga bertepatan dengan malam 1 Suro atau Tahun Baru Jawa. 1 Muharram. Jumat Kliwon. Jadi double combo. Double combo. Dan malam Jumat Kliwon, malam 1 Suro. Betul. Teman-teman nanti bisa merasakan energi yang luar biasa Om ya di sini Om ya. Experience yang mantap juga. Jadi teman-teman harus pantengin terus sosmed kami ya, di KTJ. Pokoknya semuanya deh dipantengin. Sama supaya sebenarnya nanti di acara itu ada apa sih? Nah, teman-teman juga harus pantengin video ini. Karena di video ini teman-teman juga bakal dapat informasi sebenarnya nanti acara bakal ngapain aja sih. Jadi dibahas apa aja. Betul. Nah, acara itu namanya adalah Telusur Malam. Telusur Malam. Seru Om? Ya, seperti namanya, kita penelusuran di candi malam-malam. Betul. Dan candinya salah satu candi yang terkenal, tidak hanya di Indonesia tapi juga dunia. Betul banget. Jangan sampai kelewatan ini, nggak tahu kapan lagi bakal ada Om ya. Iya, sama ini tanya-tanya, kalau ada diselenggarain lagi, ya itu tanggalnya, tanggal 26 besok. Iya. Dan sampai bilang tanggal itu saya nggak di Jogja, ya ke Jogja kan bisa. Iya tuh, makanya nih setelah video ini rilis atau nanti ada woro-woro atau update di sosmed kita langsung daftar tuh ya. Kontak CP ini, mau daftar, saya mau daftar gitu. Iya, kuotanya terbatas. Betul. Iya. Wah, ini seru banget. Nah, nih Om, cepet-cepetan nih nanti. Kebetulan karena kita udah ada di Candi Prambanan, supaya teman-teman juga tahu. Kemarin kan kita banyak pernah juga siang-siang waktu itu ya. Sore ya. sebelumnya. Sore kita bahaskan itu skala global banget. Umum. Secara umum banget. Nah, namun kali ini aku sama Om Hao bakalan coba untuk mengulik tentang pemugarannya Om sebenarnya. Iya, pemugaran, karena kita ketahui bahwa Candi Prambanan ini kan sekitar abad ke-8 hingga abad 9 ya. Pada pertengahan abad ke-9 mengalami satu keruntuhan karena diduga adanya peristiwa Mahapralaya yang kemudian peradaban dari tengah, dari Mataram kuno itu berpindah ke timur. Nah, sejak itu kita sebut candi ini akhirnya ditinggalkan dan terbengkalai selama ratusan tahun. Gitu, benar-benar ditinggalkan. Sampai kemudian masuklah era kolonial. Jadi sebelum kita masuk ini, kalau kita bicara tentang candi itu selama ini cuman kita bilang itu masa klasik. Era klasik Om. Ya. Jadi masa di mana sinkrenitas antara Hindu dan Buddha pada waktu itu di antara abad ke-6 hingga abad ke-15 awal itu. Nah, ini kita akan masuk mulai di
abad ke-18 sampai dengan abad ke-20. Jadi batasan ini ya, temporalnya itu 1733 hingga 1954 yang akan kita bahas tentang pemugarannya. Oke, Gitu. 1733. Tapi setahuku ya Om ya, Ya, 1733 itu yang nemuin kalau nggak salah anggota VOC ya? iya benar, dari Semarang. Itu Van Lons jadi menemukan. Jadi waktu itu cuma memberikan satu laporan pertama bahwa ditemukan gundukan-gundukan tanah, semak-semak yang di situ ada batu-batuan. Oh, jadi awalnya itu ditemukannya tuh nggak langsung berbentuk candi gitu Om ya? Tidak. Jadi ini dulu runtuhan. Jadi reruntuhan, remuan gitu. Kenapa? Karena mengalami peristiwa Mahapralaya. Nah, salah satu yang disebut dalam Mahapralaya itu adalah di sana terjadi erupsi Gunung Merapi. Selain itu juga berulang kali terjadi gempa bumi, Mas. Gitu sampai ada 2 kali yang terjadi di era kolonial dan aktual sekarang, yaitu di tahun 1867 dan juga 2006. Nah, tadi lokasi sungai di sebelah kita ini, di sebelah sana, Sungai Sebelah sana Opak. ya? Di sana. Nah, ini yang diduga menyebabkan keruntuhan candi itu sampai kemudian ditinggalkan lama, ditemukan lagi oleh Cik Alons ya. Itu hanya gundukan-gundukan yang disinyalir di situ ada bangunan monumental, bentuk candi-candi atau disebutnya bangunan monumental, tapi belum tahu waktu itu apa. Oh, berarti ketika ditemukan gundukan-gundukan itu belum tahu kalau itu sebenarnya adalah candi Om ya? Iya, dan ini berlanjut. Kemudian masa pendudukan ini Inggris, Raffles itu juga menugaskan banyak peneliti-peneliti lokalnya. Salah satunya juga menyebutkan di sini dan juga tercatat di History of Java di situ. Ada di situ juga sampai 1885 tahun 1885 juga dilakukan penelitian juga di sini gitu untuk pembersihan pada waktu itu. Ya. Jadi ya. dimulai ditemukan si reruntuhan itu pada Ya. tahun 1733. Ya, 1885 itu Eiserman, Jan Willem Eiserman itu kemudian juga melakukan pembersihan, dibantu, kalau kita sebut sekarang kayak komunitas gitu Mas, persatuan penggiat sejarah dan purbakala gitu. Jadi dari apa komisi gitu ataupun Komite dari ya, komisi. ataupun dari Vereniging atau perserikatan pada waktu yang membersihkan. Nah, di masa Eiserman ini kemudian menjadi cikal bakal pertama yang akan dipergunakan untuk pembongkaran berikutnya ataupun pemugaran berikutnya. Jadi candi waktu itu dibersihkan dari semak-semak, dari timbunan pasir. Pasir itu juga dari Erupsi. Gunung Merapi, iya. Kemudian juga membersihkan relung-relungnya. Nah, Eiserman ini akhirnya menulis buku Beschrijving der Oudheid gitu, atau penggambaran pendeskripsian dari kepurbakalaan, ditulis di situ. Ya, ini kemudian juga diteruskan oleh Groneman di tahun 1891 itu diteruskan untuk penerusannya. Ini dibantu oleh salah satu fotografer kenamaan pada waktu itu, yaitu Kasian Sepas. Jadi mendokumentasikan gambar-gambarnya ini yang sekarang mungkin kalau teman-teman nanti bisa akses arsip-arsip Belanda ya, salah satunya KITLV, nanti bisa menemukan foto-foto lampaunya. Oke, jadi pada tahun 1885 Iya. itu baru pertama kali dilakukan pemugaran yang benar-benar pembersihan lah Om ya. Iya, jadi bersihkan dulu. Nah, ini berlanjut di awal abad ke-20 gitu. Iya. Kita mungkin mendekat dikit, Mas. Nah, di tahun 1901 ini sudah ada beberapa ini, Mas, penugasan. Salah satunya dari Borobudur Komisi. Jadi serentak. Karena kalau kita menceritakan tentang pemugaran Prambanan, ini sudah sebenarnya satu paket dengan Borobudur. Tapi nanti di lain kesempatannya kita ceritakan di sana. Nah, dari Borobudur Komisi kemudian menugaskan Theodor van Erp. Oh, Theodor van Erp. Van Erp untuk melakukan hal serupa gitu. Nah, ini berlanjut sampai dengan tahun 1918. Nah, di sini sebenarnya di tahun 1918 itu sudah dimulai pemugaran yang lebih serius. Salah satunya memang ditemukan juga beberapa bukti-bukti lain, seperti hanya prasasti yang di situ ada inskripsi, di mana candi ini ditujukan untuk Dewa Siwa atau disebutnya sebagai Candi Siwa, mengikuti konsep Trimurti, karena di situ ada prasasti Siwagrah atau Rumah Siwa. Nah, asal mula nama Prambanan itu kemudian tertuang di situ, di mana
di sini juga ada daerah yang dulunya adalah para Brahman atau Brambanan gitu. Brambanan ini para Brahman yang bertinggal di sini gitu. Di area sekitar candi ini, Om. Tapi di tahun 1924 hingga 1928 pemugaran ini ternyata menuai banyak kritik. Kenapa? Karena beberapa yang memugar ini tidak tahu konsep-konsep pemugaran, jadi asal aja jadi karena lebih memburu dari segi estetiknya dan juga untuk tujuan pariwisata gitu. Jadi asal gitu. Nah, ketika banyak menerima kritik itu akhirnya disesuaikan lagi sebelum tahun 1930 disesuaikan lagi dengan pemugaran secara kaidah-kaidah yang diperbolehkan. Oh, jadi awalnya itu di abad ke-19 berarti, Om ya? Di abad ke-19 itu pemugaran berarti belum terencana ya? Iya, lebih asal ya. Asal ya, lebih ke emang beres-beres aja gitu, yang penting kelihatan ada tumpukan, ada bangunannya gitu. Iya. Jadi sebenarnya begini, kalau kita lihat di sejak J. Alons ya menemukan itu sampai konsep pemugaran itu yang serius ya di awal tahun 1920-an, antara rentan selama 733 itu kan 200 tahun tuh, Mas. 200 tahun. Iya, itu banyak sekali praktik-praktik pengambilan artefak, entah itu arca, penemuan artefak, bahkan sampai batu-batuan candi. Nah, pengambilan ini yang pertama memang kalau kita sebut kasarannya adalah penjarahan besar-besaran yang dilakukan oleh kolonial ataupun juga orang-orang lokal. Dalam artian yang pertama memang belum ada kesadaran dan menganggap ini tempat yang menakutkan, yang wingit pada waktu itu. Ditinggalkan gitu ya. Kemudian pengambilan ini tentunya untuk kebutuhan materi dan juga hobi. Kebiasaan untuk mengumpulkan barang-barang antik gitu. Karena orang-orang kolonial ini kan seseorang yang ingin superior, ingin menunjukkan supremasinya. Jadi mengambil batuan, struktur patung, arca itu untuk hiasan atau souvenir pada waktu itu. Seperti halnya di istana-istana residen, misalkan itu ada pajangan. Kemudian orang-orang lokal yang menjual itu untuk keperluan ekonomi. Ada juga yang proyek-proyek pembangunan, seperti halnya pabrik gula atau jalan kereta api, jembatan. Mereka mengambil itu untuk tujuan apa? Untuk memperkuat struktur bangunan. Jadi untuk bahan konstruksi. Sehingga persebaran batu itu ada di mana-mana. Gitu. Jadi emang digunakannya bukan cuma untuk tadi hiasan itu ya, Om ya. Itu juga diambil dari sini ke tempat lain itu untuk jadi bahan bangunan juga. Iya, itu juga terjadi di candi-candi yang lain gitu. Nah, kemudian kita ketahui bahwa 1930-an, 1933 terutama ya, terjadi masa Malaise atau zaman depresi global, moneter global pada waktu yang membuat akhirnya proses pemugaran itu mangkrak. Sampai kemudian di 1937 akhirnya dari ini ya dana kemakmuran atau Belfast Funds itu menurunkan sekitar 25 juta gulden pada waktu itu. Direncanakan 7 tahun selesai pemugaran. Rencananya sampai 1945, tapi kita ketahui apa misalnya tahun 1942 ada Jepang masuk itu bukan sih? Iya, militer Jepang. Militer Jepang masuk dan si pemugarnya itu disekap. Iya. Pemugar kolonial. Pemugar kolonial disekap gitu. Jadi mandek si atau berhenti si proyeknya. Nah, ini tadi kan sampai masa pendudukan militer Jepang tahun 1942 hingga 1945. Tapi ini nggak akan kita ceritakan di sini. Kenapa, Om? Nanti akan kita bahas di Telusur Malam. Oh, iya, jadi masih panjang. Kalau tadi kita sebutkan batasan temporalnya sampai tahun 1954. Dan ini antara 52-54 ini unik ini. Betul. Makanya kita bukan lagi bahas era klasik, tapi ini adalah era kolonial yang dimana kolonial dan kontemporer. Dan sejarahnya tuh jelas ya, Om ya, banyak bukti-buktinya gitu loh, dan panjang banget yang pastinya. Makanya teman-teman harus ikut acara Telusur Malam yang diadakan pada tanggal 26 Juni 2025 gitu. Iya, demen nih ngebahas kayak gini. Iya, mungkin lanjut kita, Om ya. Iya, kita lanjut, nanti kita akan membahas konsep-konsepnya. Dari pemugaran itu tujuannya untuk apa dan apa sih yang ditemukan gitu. Iya. Tentunya kejadian-kejadian yang unik mungkin ya. Anomali yang gitu. Seru nih. Iya. Oke, kita sana.
ngomongin tentang anomali ya Om Iya. ya. Tapi sebelum ke situ Om mau ngerasain apa sih Om malam ini Om di sini Om tentang energinya, residualnya. Ya tentunya energi yang ada di sini sakral ya, dan secara spiritual sangat-sangat tenang sebenarnya, karena merujuk pada tempat ini adalah tempat suci untuk peribadatan, terutama ditujukan sebagai bangunan penghormatan terhadap konsep Trimurti dalam agama Hindu. Gitu. Dan teman-teman nanti yang ikut acara telusur Iya. malam nih Om ya, itu kira-kira bisa nggak Om ngerasain? Tentu sangat bisa Mas, bahkan saya bisa menjamin ya, yang tidak memiliki kepekaan malam itu akan peka. Terutama saya disclaimer, terutama mereka yang memiliki weton tulang wangi gitu. Apalagi malam Jumat Kliwon Jumat ya. Kliwon dan pas satu suro Satu gitu. Suro Dan di juga. tempatnya ini jangan kemudian dipikir ini tempat wingit, enggak, ini tempat yang sangat sakral dan energi spiritualnya sangat-sangat besar dan luas. Sepakat nih, berarti teman-teman nanti harus ikut untuk acara 26 Juni 2025 ya Om ya. Nah ngomongin tentang anomalinya itu sebenarnya apa sih Om penyebabnya Om? Iya sebenarnya begini Mas, kalau kita lihat ya, ini memang harus kita urai pelan-pelan. Anomali ini memang satu peristiwa yang masih menjadi banyak perundingan dan perdebatan dari para ahli yang sebenarnya kesimpulannya itu belum final tentang Candi Prambanan gitu. Jadi masih ditemukan bukti-bukti yang lain, tambahan-tambahan data atau juga informasi, dan menimbulkan banyak sekali sejarah spekulasi gitu tentang Candi Prambanan gitu. Kemudian kalau kita merujuk ya pada kita bahas sebelumnya tadi di masa tahun 1918 atau 1920-an, ketika pada waktu itu Dinas Kepurbakalaan atau Kundigedins melakukan pemugaran. Di situ tentunya juga bisa kita rujuk pada penemuan prasasti Siwagra. Ya. Nah, Siwagra ini Siwa dan Gra. Gra adalah rumah bagi Siwa. Nah, konsep dari Trimurti di sini tentunya kita melihat keberadaan dari eksistensi Dewa Siwa sebagai dewa pelebur dan pemurni. Gitu. Gitu. Kenapa? Karena kita ketahui bahwa di Jawa terutama waktu itu banyak sekali terjadi gawe atau maaf ya, konotasi negatifnya adalah bencana atau peleburan dan pemurnian gitu. Nah, dari prasasti Siwagra sebenarnya bisa kita peroleh ya bahwa di inskripsi itu, di prasasti itu yang di sini menyebutkan tentang maklumat raja pada waktu itu bahwa rakyat Pikatan itu menikahi seorang putri raja dari dinasti Sailendra, dari Wangsa Sailendra, yaitu Pramodia Wardani. Yang beragama Buddha. Iya. Sementara rakyat Pikatan dari Wangsa Sanjaya itu beragama Hindu. Nah, keberadaan dari pembangunan Candi Prambanan ini diduga adalah memberikan satu toleransi di balik banyaknya candi-candi yang berkonsep agama Buddha atau tempat pemujaan tempat sembahyang agama Buddha. Nah, ini keberadaan dari beliau ini sebenarnya menyatukan antara raja dan ratu yang ada di Mataram kuno. Itu dengan bangunan-bangunan simbolik. Salah satunya adalah Siwagra atau Prambanan itu sendiri. Nah, dari sini sebenarnya bisa kita lihat anomali itu sudah terjadi yang pertama. Dan ini diteruskan dengan konsep-konsep penemuan-penemuan bukti-bukti berikutnya, Mas. Gitu. Yang tersaji dalam prasasti kecil ataupun inskripsi yang ditemukan di sini. Gitu. Oh, jadi penemuan-penemuan itu Om ya? Iya, nah dari anomali ini kemudian juga timbul ketika melakukan konsep pemugaran, di mana ditemukan banyaknya kerangka-kerangka di sini. Kerangka manusia dan hewan. Manusia dan hewan? Iya, nah kalau kita lihat di bangunan utama di Candi Siwa, di bawah relung atau di Siwagra ruang kamar dari Siwa itu, di situ ditemukan peripih. Peripih itu kotak gitu, yang di situ ada tulang-tulang hewan dan juga ada biji-bijian yang mungkin ini sebagai persembahan. Tetapi dugaan anomali itu berasal dari kerangka manusia yang ditemukan. Dugaan yang pertama atau asumsi yang pertama itu bahwa apakah kerangka ini berasal dari penumbalan proyek ketika pembangunan Candi Prambanan, juga apakah korban yang mengalami kecelakaan atau
penjaga secara prajurit ya pada Iya. waktu itu ketika terjadi peristiwa besar Mahapralaya itu. Berikutnya ada juga yang menduga itu makam. Dan yang terakhir ini, apakah ada praktik Bhairawa Tantra, Tantrayana di sini yang dikenal satu praktik yang menumbalkan manusia dan hewan yang diambil darahnya untuk mencapai satu kesempurnaan. Gitu. Aliran Gitu. tantra itu Om Aliran ya. Tantra, iya. Oke, jadi ini Om, maksudku aku masih mes ya, maksudnya dalam pemugaran candi dari tadi awal yang kita bahas tuh ya. Ternyata nggak cuma soal beresin semak-semak dan lain-lain, dan pada akhirnya banyak sekali temukan anomali. Iya. Gitu. Tentunya waktu pemugaran itu kan ada banyak ekskavasi Mas, atau Iya. penggalian yang situ temukan itu. Nah, kalau kemudian konsep-konsep tentang ajaran Tantrayana, Bhairawa itu memang dikemukakan salah satunya oleh Roy Jordan, Pemujaan Prambanan. Di Pemujaan Itu Prambanan. tahun 2009 ya, Iya. di mana diduga ini untuk juga ritual Bhairawa Tantra di situ. Dan kalau kita kemudian merujuk ya dari prasasti Kelurak ya di tahun 782 Masehi, memang disebutkan di situ ada beberapa ritus yang berkaitan dengan praktik-praktik ini. iya. Itu dimana menggunakan beberapa penumbalan dan juga mereka mencapai satu kesempurnaan dengan mengorbankan entah itu manusia ataupun hewan, di mana darahnya itu kemudian dibagikan, diminumkan kepada anggota. Agamanya sekarang seperti sekte lah, gitu. Nah, kalau kita merujuk ya tentang apa sih ini Tantra Bhairawa itu, sebenarnya kalau kita melihat dalam mitologi Hindu sendiri, hadirnya ritus ini itu berasal dari kemarahan atau Kroda sang dewa Siwa. Ya. Di mana beliau ini marah atau Kroda itu mengeluarkan satu sifat negatifnya, tak kalah istrinya ya, Dewi Sati, waktu itu melakukan upacara untuk membakar diri. Iya. Jadi seperti pati obong gitu, untuk penyempurnaan api. Jadi dibakar. Kenapa? Karena bentuk rasa kecewa, dendam, dan sakit hati ketika sang ayah Handa itu tidak memberikan penghormatan kepada Siwa. Iya. Nah, kemudian karena tahu hal itu, akhirnya Siwa melakukan hal murka, yaitu memenggal kepala mertuanya sendiri. Atau bapaknya. Nah, kepala ini dibawa kemana-mana mengembara. Akhirnya ketemu dengan Brahma. Di situ dinasihati, dilerem lah, didem-adem, tapi ternyata Siwa dengan sifat emosinya, angkara murkanya, kan memenggal kepala Brahma, dan itu dilemparkan ke udara. Dan bentuk atau manifestasi dari kepala itu kemudian adalah tengkorak yang selalu dibawa oleh para Bhairawa, menjadi seperti mangkok ya, atau bejana ya, untuk dibawa itu. Nah, tempat inilah yang mangkok tengkorak ini yang kadang untuk menampung darah-darah dari ritus pemujaan itu, yang kemudian diminum-minumkan ke para pengikutnya, karena tujuannya untuk mencapai kesempurnaan dengan cara ini. Dan praktek ini memang dalam prasasti Kelurak itu adalah praktek yang bersifat esoteris atau di sini praktek ritual atau satu kegiatan yang bersifat rahasia dan tertutup dan hanya diketahui oleh anggotanya, karena di situ tentu melibatkan hal-hal yang berkaitan dengan spiritual, magis, mistis, dan yang bersifat simbolik gitu. Itu masih ada nggak Om ya kira-kira ritual itu? Kalau sekarang saya kurang tahu ya Mas ya. Tapi memang di masa itu dugaannya ada ritual itu di sini. Gitu. Ini yang menjadi titik anomali yang pertama. Iya, jadi apa ya Om? Kayak penemuan-penemuan kerangka-kerangka di area Candi Prambanan, kayak kerangka manusia dan kerangka hewan. Itu juga berarti kan sempat dikira ya oleh para peneliti adalah makam. Makam, tapi kemudian tahun 1977 ditepis itu Mas, bahwa ini bukan pemakaman tapi tempat peribadatan. Nah, ritual Kapalika Cara itu atau tadi yang minum darah itu, itu memang di situ kalau kita lihat Bhairawa sendiri ya, satu ritus yang di sini tentunya berkaitan dengan hal-hal magis dan mistis,
yang tentu dengan cara-cara mandala, kemudian juga dengan cara mantra, melafalkan mantra-mantra tertentu, kemudian juga dengan yoga atau meditasi dan menggunakan relik-relik khusus untuk melakukan itu, dan selalu melibatkan mayat, darah, ataupun juga sesajian yang berasal dari makhluk hidup, bisa manusia ataupun juga hewan. Tapi Gitu. Om, itu dari kalangan tertentu nggak sih, maksudnya yang mereka yang ditumbalkan ya? Itu apakah dari kalangan tertentu atau ada hewan tertentu Om yang ditumbalkan? Iya, kalau kalangan tentu ada yang tertentu, Mas. Tapi mungkin perlu ditelaah lebih lanjut ya. Ya nanti semoga kita waktu di Nusantara Malam bisa kita pecahkan ini. Betul, betul. Terus kemudian juga hewan-hewan, tentu juga hewan-hewan tertentu yang dipergunakan mungkin dari bangsa unggas ya. Entah di situ ayam, misalkan bangau gitu ya. Atau mungkin ada hewan-hewan lain yang dimasukkan di situ, biasanya unggas-unggasan atau ikan juga bisa. Oh, malah unggas-unggasan ya Om ya, bukan Iya. kayak kambing Iya. atau domba atau sapi gitu atau kerbau. Enggak, belum ditemukan tentang hal itu, tapi hewan-hewan kecil, Mas. Gitu, yang dimasukkan kebanyakan unggas, maksudnya burung gitu, Iya. dimasukkan di situ gitu. Itu karena ada arti tertentu nggak Om kira-kira Om? Kemungkinan ada arti tertentu, Mas. Ada beberapa hal yang merujuk ke situ gitu, yang perlambang apa yang entah itu air atau apa, termasuk biji-bijian. Tapi kalau merujuk kemudian ke peripih yang ditemukan di bawah relung utama di relungnya Siwa, itu mungkin kemungkinan waktu itu boleh dibilang seperti upacara untuk upacara magis lah. Misalkan untuk berkaitan dengan pertanian dan peternakan gitu, yang dilakukan oleh di sekitar sini karena agraris dan juga peternakan gitu. Salah satunya ditemukan biji padi misalkan atau menyerupai biji-bijian gitu yang ada di situ, dan ada juga beberapa butiran atau lempeng-lempeng emas, butiran mungkin batu mulia yang ditaruhkan di situ. Nah, biasanya dalam butiran dalam lempengan emas itu biasanya ada inskripsi di situ yang tertulis, misalkan ini ditujukan untuk apa atau apa gitu. Jadi emang ada buktinya Om ya bahwa ada melakukan ritual di situ, dan Iya. tadi Om Au bilang juga kalau itu emang ditujukan untuk kayak persembahan mungkin ya kepada dewa untuk kemakmuran mungkin ya Om ya. Iya. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat ini sendiri itu lini masanya panjang ya. Ketika itu kemudian selesai diresmikan, ada prasasti yang menyatakan maklumat raja di situ. Nah, berikutnya ini apakah ada beberapa orang yang kemudian menyematkan itu atau memanfaatkan celah itu untuk beberapa ritus-ritus ritual menyimpang? Iya. Nah, itu karena ini juga jadi anomali yang mungkin bisa saya berikan menjadi satu paradigma baru gitu ya, secara apa ini Mas namanya, sejarah ini ya, spekulatif ya. bisa saya simpulkan apakah jika benar ini kemudian menjorok pada ajaran tantra itu di situ, Bhairawa Tantra, apakah waktu itu ada satu gejolak di mana ada perebutan kekuasaan atau penggunaan dari situs suci itu yang itu disimpangkan atau menyimpang, kemudian digelar upacara itu juga bisa gitu. Jadi masih banyak banget spekulasi sebenarnya, iya, spekulasi gitu. Berarti peneliti juga sebenarnya masih banyak ngasih spekulasi tentang tempat ini Om ya, makanya masih banyak anomali-anomali itu disebutnya. Iya, masih banyak sesuatu yang perlu dikaji. Karena belum final, dan sejarah itu sifatnya seperti itu. Jadi dia diskursif dan masih membuka untuk terus bercabang-cabang ya, tidak serta-merta hari ini selesai, tapi mungkin 1000 tahun yang lagi ketemu beberapa hal yang baru lagi. Tapi bisa nggak sih Om, kita kayak ngerasain residual, kan sempat dibilang ini pemakaman, terus juga ada yang bilang oh ini sebenarnya tempat ibadah gitu Om. Tapi bisa nggak sih kalau kita untuk bisa ngerasain residualnya Om? Bisa. Mungkin dari sini cukup kali ya? Iya, dari sini cukup ya. Ada beberapa hal yang mungkin saya sebenarnya merasakan satu peristiwa perperangan ya di sini. Tadi perebutan kekuasaan, penaklukan daerah gitu ya.
di mana memang pertempuran itu berlangsung dengan mereka menggunakan ageman kolosal. Nah, saya sebenarnya menduga praktik itu terjadi ketika ada kekosongan masa itu, Mas. Ketika candi ini mungkin mendekati akhir-akhir masa dinasti ataupun Wangsa Sanjaya di sini dan mendekati masa terjadinya peristiwa Mahapralaya itu, kemungkinan itu terjadi ketika candi ini mulai ditinggalkan. Nah, mungkin praktek dari Bhairawa Tantra itu tersemat di situ, Mas. Ya, kalau kita ketahui bahwa itu di abad ke-12 ya, antara 10 hingga 12, saya menduga di era itu. Karena tentunya dalam pembangunannya ini ya, ketika dituliskan di Maklum Raja yang tertuang dalam Prasasti Siwagra itu, ada pesta besar di situ, mengundang banyak orang untuk datang, bahkan pulang dibawahi oleh-oleh, kentang-kentangan gitu. Nah, setelah itu menjadi satu bangunan monumental yang diagungkan. Nah, mungkin namanya sesuatu hal yang besar itu kan lama-lama akan turun. Nah, ketika bangunan ini kemudian mulai ditinggalkan, itu praktek itu masuk. Secara gambaran visual energi dan juga yang saya combine ya dengan beberapa literatur yang ada, mungkin seperti itu secara spekulatifnya. Jadi kayak gini ya, Om ya, kayak kalau kita ke penelusuran ke tempat-tempat kosong, itu kan biasanya dipakai ritual ya sama orang-orang tidak jelas gitu kan. Nah, itu juga kemungkinan di sini juga terjadi seperti itu, Om. Kemungkinan bisa seperti itu. Sehingga kemungkinan kerangka-kerangka itu adalah korban. Misalkan korban dari ada seseorang yang kemudian ditumbalkan, diambil darahnya dengan cara disembelih. Dan mayat ini setelah menjalani satu ritus ritual itu akhirnya digeletakkan atau dimakamkan, dikuburkan situ aja, itu juga bisa. Secara gambaran ya, kalau kemudian kita tariknya secara residual energi yang ada di sini. Selain itu juga apa ya? Aku tuh juga rasain energi yang lebih besar juga gitu dari area Candi Prambanan ini. Terus kan katanya juga ada arca ya, Bhairawa itu ya, yang orang-orang juga tahu gitu. Kalau misalkan arca itu punya energi yang besar, yang berkaitan sama ajaran tantra tadi, gitu Om. Tapi kita nggak bakal bahas itu di sini Om. Iya. Tentunya dibahas di mana? Di Telusur Malam nanti teman-teman. Lebih detail karena terbatas durasi juga. Betul. Di sana nanti kita unlimited waktunya. Betul, dan teman-teman juga bisa merasakan experience yang macam-macam ya, karena aku ingetin lagi karena itu malam 1 Suro. Iya, Jumat Kliwon. Jumat Kliwon juga gitu. Nah, abis ini kita mau bahas tentang masih masuknya anomali juga sebenarnya Om, tapi anomali ini lebih ke arah mistis ya Om ya, atau hal-hal yang berbau supranatural. Mungkin ke sebelah sana Om? Ya, kita jalan ke sana. Agak beda. Agak beda kita ya. Kunjungi ya. Agak beda. Nah, teman-teman, ini tuh kita sedang berada di sisi utara Candi Prambanan. Dan ini tuh bekas makamnya Om ya? Iya, menurut keterangan seperti itu Mas. Tetapi sebenarnya ketika saya kesini sebelum saya bilang ini bekas makam ya, penggambaran pohon-pohon ini ya Mas ya. Oh, tadi kita ngobrolnya tentang tahun 1733 pertama kali ditemukan laporan itu. Sekitar sini dulu pohonnya segini-segini. Segede gini Om? Iya. Hutannya seperti ini, hutan yang tidak terlalu padat tapi renggang. Dan pohonnya ini mengingatkan saya seperti itu. Tahun 1700 hingga. Di era klasik itu? Di era kolonial. Era kolonial? Iya. Kalau di era klasik sini, Mas, kota. Pemukiman gitu Om ya? Kota, ibu kota metropolitan sini. Itu nih pohon-pohonnya kayak gini kalau di Jawa, kalau kita bisa bayangkan dulu. Itu. Gede Om ya? Iya. Sebelum bahas
kisah mistisnya nih Om. Ini tempatnya kan Ya. ada di makam nih kita nih ceritanya. Ya, nih. ini bekas makam dulu. Jadi ini pemukiman warga. Jadi sebelum tahun 1991, Ya. ketika ada perluasan itu ya wilayah, ini memang pemukiman Mas. Dan tentunya ketika kita ngomong pemukiman itu pasti ada kompleks pemakaman. Dan ini salah satu kompleks pemakaman yang kemudian direlokasi. Tapi menurut informasi juga bahwa ada makam yang tidak mau dipindah gitu di sini. Ada, Om? Iya, dan ini gundukan-gundukan ini Mas, kalau kita lihatnya bentuknya kita lebih tinggi ya. Itu berasal dari tanah ini. Exhumation itu penggalian kuburan yang itu kan kalau menggali makam tanahnya pasti akan dipindah, ditumpuk. Nah, ini jadilah gundukan ini. Gitu. Jadi sudah direlokasi. Tetapi tentunya residual memorinya dan energinya masih ada di sini. Kental nggak Om? Kental, saya bilang. Kenapa? Karena yang meninggal ini kan makam umum. Yang meninggal juga kejadiannya umum. Tidak hanya meninggal wajar, tapi ada yang tidak wajar. Yang tidak wajar itu yang masih nampak sampai hari ini. Salah satunya yang meninggal karena Ada yang meninggal karena ada. Tapi nanti akan kita bahas lebih detail di telusur malam pastinya. Telusur malam, Kan tuh ya. langsung pada wondering nih, oh pengen banget ikut. Nah itu Iya, makanya untuk merasakan residual di sini, residual horornya Om ya. Iya, iya. Tadi kan udah residual candi, residual era kolonial. Nah, di sini ada residual horornya gitu. Jangan lupa teman-teman tanggal 26 Juni 2025 KTJ bareng In Journey Destination bakalan ada acara. Jadi pantengin terus sosmednya Om ya. Aku juga kan sering nih denger ya di masyarakat luas terutama tentang mitos-mitos atau tentang sebutannya pamali lah pada era setelah kemerdekaan ya. Iya. Namun sebelumnya kan pamali itu kadang dibuat untuk sebuah propaganda kayak gitu loh Om. Iya. Nah itu ada nggak Om sistemnya di sini Om? Tentunya ada Mas. Salah satunya juga propaganda yang diciptakan oleh kolonial, tentunya untuk penyebaran satu budaya. Yang paling kita kenal nih, paling klasik, yaitu candi ini dibangun satu malam. Nah, Pakai jin? Iya, itu sebenarnya propaganda kolonial. Menciptakan satu folklore yang sangat terkenal, yaitu Bandung Bondowoso dan Roro Jonggrang. Oh iya. Itu Itu era kolonial yang bikin? iya. Nah, kalau kita tarik itu kan ketika bangunan ini dulu hanya berupa semak, hanya tumpukan batu yang berserakan atau remuan ya kita sebut ya. Banyak sekali di situ genangan air karena berada di iklim tropis. Ketika hujan sehingga terjadilah endemi malaria. Ya ditakutkan Mas orang ke sini ke reruntuhan candi itu karena digigit nyamuk, pulang Meninggal. sakit, panas, meninggal, disangkanya kesambat setan, kesambat jin, danyanya tumpuan watu itu gitu. Dan sebetulnya belum candi tumpuan watu. Iya. Pada waktu itu. Nah, di situ ada arca perempuan. Yang sebenarnya itu adalah perwujudan dari Durga Mahesa Suramardini. Tetapi orang mengenalkan itu Roro Jonggrang atau seorang gadis yang jenjang, seorang gadis yang tinggi semampai, gitu. Nah, akhirnya timbullah cerita itu yang kemudian oleh kolonial ditunggangi untuk propaganda. Selain juga konsep pemugaran yang ini sebenarnya lebih detail saya bahas ya di obrolan santai, bahwa ada beberapa ketimpangan dan kesalahan ketika melakukan restorasi atau pemugaran itu karena tidak memperhatikan lebih ke aspek penelitian dan juga kaidah sejarahnya, tetapi lebih ke kebutuhan ekonomis dan juga pariwisata, sehingga lebih merujuk pada kecepatan dan juga estetik itu juga. Nah, pada waktu pemugaran ini juga terjadi beberapa hal yang mungkin ganjil. Salah satunya misalkan baik pekerja kolonial Belanda, orang Belanda ataupun waktu itu juga orang Bumi Putra yang bekerja di sini, itu mengalami mimpi aneh. Mimpi aneh yang berkaitan dengan kejadian ganjil dalam mimpinya. Kemudian yang kedua, adanya orang yang tiba-tiba sakit mendadak. Yang memang sakit mendadak ini bisa saya jelaskan pertama kali apakah itu terkena gigitan nyamuk, atau yang kedua karena kesambat, Mas. Nah, kesambat ini menjurus pada kejadian kesurupan. Ada kesurupan juga, Om? Iya, dari beberapa pekerja gitu. Nah, kemudian juga fotografi pertama di Jawa, yaitu Kasihan Cepas. Kasihan Cepas itu waktu ketika mendokumentasikan, itu keluar figur-figur unik atau juga bayangan-bayangan. Penampakan kita sebut sekarang.
Entah itu hanya bayangan sekelebat berbentuk seperti ektoplasma atau menyerupai humanoid tapi nggak utuh, itu sering ditemukan, Mas. Itu kalau kita lihat secara kolonial lah. Kalau di pemugaran baru setelah kemerdekaan tentunya juga ada beberapa kejadian-kejadian gitu. Ya nanti juga akan kita bahas di mana, Mas? Telusur malam. Gitu. Betul, lagi-lagi teman-teman harus ikut telusur malam supaya nggak kepo ya Om ya. Iya, gitu. Gitu. Jadi banyak banget, maksudnya aku sampai wah ternyata seru ya belajar mengenai candi ya dari era klasik, era kolonial, ya, era ini juga apa? Baru ya sebutannya era aktual, baru. Itu juga ya. Ternyata ada juga gitu terkaitannya dengan hal-hal mistik, apalagi pada saat ekskavasi tadi. Aku masih penasaran sebenarnya Om, apa cuma itu ya gitu yang terjadi ketika melakukan ekskavasi? Apakah emang si makhluk di sininya yang mengganggu karena rumahnya diacak-acak? Apakah karena ada tadi sebutannya menurutku kayak propaganda? Jadi kayak orang-orang dipura-pura sakit supaya nggak bekerja dan lain-lain. Itu gimana Om? Iya, kalau tentu berpura-pura tidak ya Mas ya, karena beberapa orang yang melakukan itu panggilan hati dan juga memang profesi pekerjaan itu tentunya tidak ada. Gitu, mungkin juga ada beberapa orang yang ketika melakukan hal-hal kurang baik ya, entah itu pencurian ataupun juga penjaraan atau memindah ini tanpa izin yang bersifat valid, itu juga terjadi beberapa kejadian ganjil. Salah satunya kesurupan sampai sakit keras yang berkaitan dengan entitas yang ada di candi gitu, dan di Prambanan dan juga candi-candi lain, termasuk sebenarnya kalau kita ngomong di sini itu ada portal gaib itu dengan segudang cerita yang mungkin juga kita bahas di mana Mas Ame? Telusur malam. Kita bakal bahas semuanya yang jelas di telusur malam. Pokoknya teman-teman ingat 26 Juni 2025. Iya. Ya Om ya, semuanya lengkap bakal dibahas di situ. Bukan cuman mendengarkan pembahasan, tapi teman-teman juga bisa merasakan ya? Interaksi tuh. Oh, belum bisa diinteraksi. Terutama nanti di sini karena kaitannya dengan malam 1 Suro dan malam Jumat Kliwon. Udah dikasih clue kan ada gitu. Oke, nah sama terakhir mungkin Om pertanyaan dariku nih ya. Tadi juga Om ngomong ngasih tahu tentang pencurian ya, pencurian arca. Nah, itu aku juga dengar. Apakah benar Om pencurian arca itu bukan cuma buat kayak koleksi pribadi, tapi digunakan juga untuk ritual dukun? Iya, tentunya memang ada beberapa yang melakukan penyimpangan itu ada Mas, gitu dengan syarat-syarat tertentu. Seperti halnya kalau tadi kita sampaikan adanya beberapa hal yang berkaitan dengan pencurian, yang mungkin di sini hobi untuk unjuk gengsi atau berkaitan dengan faktor ekonomi. Tentu aja juga berkaitan dengan faktor supranatural gitu. Dianggap bahwa batu-batu yang ada di sini itu sifatnya memiliki magis tertentu. Itu saya benarkan. Tapi prakteknya tentunya untuk apa itu beraneka ragam Mas. Banyak ya. Iya, entah hanya menjadi jimat atau penarik mungkin rezeki, pesugihan juga bisa gitu. Karena tentunya dari banyaknya artefak yang hilang, itu banyak sekali spekulasi yang bermunculan. Seperti yang saya sebutkan. Saya sepakat jika itu kemudian dianggap seperti jimat ataupun pusaka yang diambil batu-batu itu dari sini dan digunakan untuk ritual tertentu gitu. Apa itu ada spek khusus Om? Apakah harus bentuk arca kah, batunya apa yang misalkan aku mungut nih dari sini nih, ambil batu nih, ini juga bisa jadi pusaka? Bisa, karena dianggap benda kuno. Tetapi tentunya kalau tujuannya untuk itu ya, apalagi di era sekarang, itu akan mengalami beberapa tulah atau gangguan-gangguan gaib yang bisa menyebabkan kesialan justru. Gitu. Karena kalau kita lihat setiap batu di sini itu udah dimantrai. Tapi mungkin pada masa lampau orang akhirnya bisa menebus dan menjebol mantra itu Mas untuk kemudian bisa dibawa pulang. Tapi tentunya sebisa-bisanya akan mengalami karma buruk di kemudian hari. Karena tindakan mencuri, walaupun bisa diambil misalkan orang yang bisa ngebobol ini ya berangkas itu, atau bisa ngebobol pin ATM atau apa, itu mungkin bisa, tapi kemudian kena karma. Iya. Kasarannya seperti itu. Nah, sebenarnya itu menarik banget sih Om, karena artefak-artefak itu kan bukan barang sekali pakai ya. Iya, benar. Dia kan bisa pindah dari tangan ke tangan lain gitu kan, entah dari penjualan ilegal atau emang dicuri lagi oleh orang. Iya. Dan apakah itu bakal nyambrok? Iya, itu akan berpindah-pindah Mas, berpindah tangan, dan malah maaf kata dari benda suci menjadi benda kutukan.
Karena ketika dibawa keluar, kalau tujuannya negatif ya, kan banyak sumpah Mas yang mengiringi itu. Sehingga misalnya patung yang dianggap suci pemujaan, pindah-pindah jadi benda kutukan. Siapa yang memegang itu kena kutukan gitu, lebih serem. Lebih serem kayak gitu ya? Iya. Wah, ternyata kita selain emang nggak boleh mencuri, apalagi mencuri bagian dari tempat sakral. Iya, yang dikeramatkan. Betul. Nah, ini nih Om, pertanyaanku terakhir nih Iya. Om. Karena kan kita mau mengadakan acara nih, event nih Om ya. Apakah berpengaruh Om energi di Candi Prambanan ketika itu malam Jumat Kliwon Iya. atau ketika malam Satu Suro? Itu saya bilang sangat-sangat berpengaruh. Terutama nanti kita juga dalam penelusuran malam itu nanti kita akan mencari di mana sih gerbang antar dimensi yang ada di sini. Itu. Jadi memang gerbang ini bisa untuk teman-teman ya nanti yang ikut kemudian memiliki kepekaan dan terbuka pada malam itu sebenarnya malam yang baik untuk kita mendekatkan diri kepada Yang Kuasa, Yang Maha Kuasa, dan juga bagaimana kita menyerap resonansi energi semesta pada malam itu. Sehingga boleh dibilang kalau pada hari biasa itu hanya 4G, ini mungkin bisa 7G? 10G, mungkin 10G? 10G ya. 10G. Mungkin bisa seperti itu ketika malam ini ya. Gitu. Jadi pergunakan akses tak terbatasmu itu luar biasa. Download ya Om ya? Iya, untuk melihat bagaimana proses pembangunan pada masa lampau, kemudian kejadian-kejadian yang di sini apa. Nah, gerbang antar dimensinya itu di mana? Itu masih rahasia, nanti kan kita cari. Betul. Cari di mana Om? Di Telusur Malam. Itu ya. Gitu teman-teman. Pokoknya Iya. jangan sampai kelewat karena ini acara spesial banget. Ya kan, nggak tahu kita ketemu lagi dengan malam Jumat Kliwon yang bareng Satu Suro kapan lagi? Iya. Langka loh. Langka banget. Tempatnya juga langka juga. Betul, tempatnya langka di Prambanan malam hari. Coba. Telusur malam. Selama ini kan kadang tanya, Om boleh ikut penelusuran? Enggak. Ya besok itu ikut. Besok pokoknya Daftar. teman-teman harus ikut. Ingat tanggal 26 Juni 2025. Dan kuota sangat-sangat terbatas. Betul. Iya. Oke, cukup Om. Kita cukupkan, nanti kita ketemu lagi di Telusur Malam. Betul, ketemu di Telusur Malam. Beberapa cerita yang belum kita jawab atau belum kita ceritakan, nanti akan kita jawab dan kita penuh atau kita sempurnakan penjawabannya nanti pas Telusur Malam. Telusur Malam. Ya, kita tutup ya. Terima kasih untuk Mas Ame, teman-teman semuanya, dan teman-teman dari PT Taman Wisata Candi yang sudah memfasilitasi kita pada kesempatan kali ini. Dan tak lupa adalah Sobat Javanika, dimanapun kalian berada. Dan juga terima kasih banyak dan undangan istimewanya juga kolaborasi dengan Journey Destination. Ya, kita tutup. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah pinaringan rahayu sagung